Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di program Berita 5 edisi 1 April 2014 bersama saya Mida Fitri. Segenap informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Berita 5 yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati hanya menyediakan alat bantu saat pencoblosan berupa template bagi pemilih penyandang tunanetra khusus Dewan Perwakilan Daerah saja. Sedangkan 3 surat suara untuk DPR Kabupaten Kota, DPR Provinsi, dan DPR Pusat sama dengan pemilih lainnya. Yang kirim siapa yang kirim kemarin? Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menerima 2.759 lembaran template surat suara bagi penyandang cacat tunanetra. Template merupakan alat bantu bagi pemilih tunanetra dalam menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan. Alat bantu tersebut hanya untuk Dewan Perwakilan Daerah RI, sedangkan untuk calon pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten belum ada kejelasan dari KPU Pusat. Template ini memuat tulisan Braille. Di bagian atas tertulis judul surat suara, kemudian kotak calon anggota DPD di mana dalam setiap kotak terdapat nomor dan nama calon anggota DPD dengan huruf Latin dan Braille. Ketua KPUD Pati Muhammad Nasih menyebutkan pihaknya sudah menerima lembaran template atau alat bantu tersebut untuk DPD RI berjumlah 2.759 lembar. Untuk pendistribusian surat suara bagi tunanetra, KPU mengirimkan 1 lembar template per tempat pemungutan suara, di mana TPS di Kabupaten Pati juga berjumlah 2.759 TPS. Kita menyediakan alat bantu untuk pemilihan tunanetra untuk surat suara DPD. Jadi kita sediakan masing-masing TPS 1 template untuk membantu pemilih yang tunanetra, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Lebih lanjut, Muhammad Nasih mengatakan lembaran template hanya bagi penyandang tunanetra yang belajar huruf Braille, mengacu pada peraturan KPU nomor 26 tahun 2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bagi penyandang cacat tunanetra yang tidak bisa huruf Braille akan menggunakan pendamping untuk membantu pencoblosan, dan bagi yang tidak membawa pendamping diperbolehkan anggota TPS membantunya. Berdasarkan data KPU, di Kabupaten Pati, kurang dari 1% dari jumlah DPT merupakan pemilih tunanetra. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, adanya indikasi dugaan money politik dalam pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa waktu lagi menjadi sorotan dari berbagai lapisan masyarakat. Sehingga Panwaslu Pati memberikan peringatan jika terbukti adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan parpol peserta pemilu atau caleg, maka pelakunya akan dipidanakan. Jelang pelaksanaan pemilu legislatif yang tinggal menghitung hari, Panwaslu Kabupaten Pati terus melakukan pengawasan ketat bagi pelaku money politik. Jika terbukti, maka parpol peserta pemilu atau caleg yang bersangkutan akan dipidanakan. Potensi terjadinya praktik politik uang bisa dipicu dari beberapa faktor, meliputi inisiatif dari pelaku kampanye, baik dari caleg atau parpol peserta pemilu, atau dari penyelenggara pemilu yang menjadi tim sukses salah satu caleg atau kader parpol tertentu. Ketua Panwaslu Pati, Suyoto, mengatakan, kendati pelaksanaan pemilu legislatif, pihaknya terus mengejarkan pengawasan kepada parpol peserta pemilu dengan semua elemen pendukungnya. Jika ditemukan ada pelanggaran terkait politik uang, maka akan diberikan sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, khususnya Pasal 301 Ayat 1 sampai 3 yang mengatur tentang pelanggaran praktik politik uang, yaitu dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara atau dengan denda setidaknya 20 juta dan maksimal 48 juta rupiah. Ini saya sangat setuju karena apa? Dengan adanya itu kita mengacu dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, khususnya di dalam Pasal 301, setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.
Lebih lanjut, Suyoto menuturkan terkait sanksi terhadap terjadinya praktik politik uang akan disesuaikan dengan berdasarkan hasil penyelidikan dan investigasi secara mendalam. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai pemerintah Kabupaten Pati memberikan dana kepada 401 desa akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, di tahun 2014, pemerintah Kabupaten Pati akan menggelontorkan alokasi dana desa ke 401 desa sebesar lebih kurang 31 miliar. Dalam pelaksanaannya, sebelum diserahkan, Bupati Pati Haryanto melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kepada seluruh kepala desa. Bertempat di salah satu aula hotel di Pati, Bupati Pati Haryanto bersama Wakil Bupati Budiono Selasa pagi memberikan pengarahan kepada para kepala desa sewilayah Kabupaten Pati. Para kepala desa juga mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pencairan dan pelaporan alokasi dana desa oleh DPPKAD serta pengelolaan teknis alokasi dana desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya menuturkan dengan diadakannya sosialisasi diharapkan ada persamaan persepsi baik kepala desa maupun camat. Ditambahkan Bupati Pati Haryanto, pembagian alokasi dana desa tahun 2014 kali ini dibagikan awal tahun dengan harapan pelaksanaan anggaran dapat terlaksana secara menyeluruh hingga akhir tahun nanti. Nanti sebentar lagi ada kaitannya dengan pileg, pelaksanaan pencairan ADD ini tidak ada keterkaitannya dengan pelaksanaan pileg di masing-masing desa maupun di Kabupaten Pati ini. Yang jelas upaya kita adalah pembahasan APBD dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah agak maju. Dalam kurun waktu 9 bulan efektif diharapkan para kepala desa mampu menyelesaikan program desa sesuai waktu yang ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pati Haryanto menghimbau kepada para kepala desa untuk berhati-hati dalam penggunaannya sebab tak sedikit laporan yang muncul terkait adanya penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa di sejumlah desa. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, harga komoditas cabai di wilayah Pati mengalami ketidakstabilan harga. Para pedagang mengeluhkan kondisi tersebut karena berdampak pada menurunnya penjualan di tingkat pedagang. Selain itu, buruknya kualitas semakin membuat para pedagang mengalami kerugian. Kondisi harga komoditas cabai di berbagai daerah saat ini mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Hal tersebut berimbas pada harga cabai di wilayah Kabupaten Pati yang kini cenderung tidak stabil. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Rogowangsan Selasa pagi, Nyamini, salah satu pedagang mengatakan, meski saat ini harga sembako terbilang stabil, yakni cabai merah berkisar Rp15.000 per kilogram dan cabai rawit Rp23.000 per kilogramnya, namun tidak stabilnya harga yang terjadi beberapa waktu terakhir berdampak pada menurunnya penjualan. Selain itu, buruknya kualitas cabai dan sulitnya mendapatkan pasokan cabai dengan kualitas yang baik semakin membuatnya banyak mengalami kerugian. Stabil. Yang merah berapa, Bu? 15.000. Yang itu jemret hijau? Yang jemret ini stabil 23. Terus untuk kualitasnya gimana, Bu? Enggak bagus, Mas. Kendati demikian, para pedagang tidak bisa berbuat banyak selain tetap menjual cabai dengan kualitas seadanya, tentunya mengikuti harga berdasarkan pasokan. Dikhawatirkan jika kondisi tersebut terus berlanjut, akan semakin membuat para pedagang merugi. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik mengenai Dahlan Iskan akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di program Berita 5.